Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldinur Fajri, NIM J2001022. Tujuan dari dibuatnya video ini untuk menyelesaikan tugas final MK parasit dan penyakit ikan. Di video kali ini saya akan menjelaskan makalah tentang parasit dan penyakit yang terdapat pada ikan. Di makalah ini terdapat 3 pembahasan, yaitu parasit pada ikan air laut, parasit pada ikan air tawar, dan penanggulangan hama atau penyakit pada ikan. Pembahasan pertama, parasit pada ikan air laut. Parasit Zeylanicoptila sp ditemukan pada permukaan tubuh ikan dan sirip ikan kerapu cantang. Zeylanicoptila sp berwarna coklat kehitaman, memiliki bentuk tubuh sekilas terlihat seperti lintah, dan memiliki sucker atau penghisap, alat penghisap. Ikan yang terinfeksi parasit ini akan mengalami gejala gatal-gatal yang akan menyebabkan ikan menggosok-gosokkan tubuhnya di pinggir jaring ataupun wadah. Selanjutnya, Bolbosoma vasculosum ditemukan pada sejumlah ikan air laut. Jika terinfeksi cacing ini akan mengakibatkan pendarahan berat dan dapat menimbulkan kematian. Gejala yang terlihat adalah menurunnya nafsu makan dan sekitar kulit ikan terlihat pudar dan pucat. Selanjutnya, Nematoda anisakis sp paling banyak terdapat di saluran pencernaan, meskipun dapat pula ditemukan pada organ lain dan jaringan tubuh. Gejala klinis yang sering dialami ikan yang diserang oleh anisakis sp antara lain adalah terjadinya penurunan berat badan, terjadinya pembengkakan di dekat saluran pencernaan, adanya gangguan pada lambung ikan, dan berkurangnya absorpsi makanan pada saluran pencernaan ikan yang terserang. Kemudian pembahasan kedua, parasit pada ikan air tawar. Yang pertama, Argulus sp dan Trichodina sp. Argulus sp merupakan kutu air yang sering menyerang jenis ikan air tawar. Gejala klinis yang terinfeksi Argulus sp yaitu pendarahan pada sirip-sirip ekor, terdapat luka gores baik pada permukaan tubuh maupun surup sirip ikan. Tingkah laku ikan mas yang diinfeksi Argulus sp menunjukkan gerakan tubuh yang tidak normal seperti menggesek-gesekkan tubuh pada dasar kolam. Selain itu, ikan sering berada di dasar perairan serta nafsu makannya juga menurun. Juga terdapat beberapa ikan yang berada di permukaan air. Selanjutnya, Trichodina sp ditandai dengan beberapa gejala, diantaranya yaitu iritasi pada kulit, produksi lendir yang berlebih, insang pucat, nafsu makan menurun, sirip ekor rusak dan berwarna kemerahan akibat pembuluh darah kapiler pada sirip pecah, hingga menyebabkan kematian. Selanjutnya, cacing Natostoma ini merupakan parasit ikan air tawar. Parasit ini ditemukan pada ikan salmon. Distribusi endoparasit tersebut terdapat pada usus, hati, jantung, empedu, dalam daging, dan gonad. Gejala klinis ikan yang terserang parasit ini adalah kondisi jaringan organ tubuh yang diinfeksi akan mengalami kerusakan, termasuk kondisi jaringannya. Dapat mengakibatkan peradangan dan juga menyebabkan abnormalitas sistem organ. Selanjutnya, ektoparasit jenis Ichthyophthirius merupakan salah satu protozoa yang dapat mematikan benih ikan air tawar hingga 90% dan memiliki tanda klinis berupa bintik putih pada bagian tubuh, sirip, dan insang. Selanjutnya, ektoparasit jenis Lernaea pada ikan mas, lele, koi, nila, cuping, gapi, mujair, maskoki, moli, arwana, dan lohan. Lernaea sp hampir mirip dengan sebuah jarum yang menempel pada tubuh ikan air tawar sehingga seringkali dikenal sebagai kutu jarum. Ektoparasit jenis ini dapat ditemukan pada seluruh permukaan tubuh, mulut, sirip, dan insang ikan. Lernaea dapat menyebabkan iritasi pada kulit. Selanjutnya, parasit kelas Myxosporea pada ikan lele. Ikan yang terserang parasit jenis ini akan terlihat memiliki bintik pada tubuhnya yang berwarna kemerah-merahan. Myxobolus sp merupakan salah satu jenis parasit kelas Myxosporea yang menyerang insang, badan, dan ekor ikan. Myxobolus sp yang menginfeksi insang akan sangat mengganggu pernapasan ikan. Kemudian pembahasan ketiga, penanggulangan hama atau penyakit ikan. Penanganan ikan yang terserang hama dan penyakit tidak terlepas dari pemberian obat, baik obat-obatan dari senyawa kimia dengan berbagai macam merek yang banyak dijual di pasaran maupun
obat dari bahan alami. Sebanyak 56% pembudidaya memilih obat dari senyawa kimia yang tersedia di pasaran. 32% menggunakan garam ikan dan 12% lainnya memilih menggunakan obat dari bahan alami sesuai dengan jenis penyakit yang diderita ikan. Jenis obat kimia yang digunakan bermacam-macam. Senyawa kimia serta antibiotik sintetis memiliki banyak keuntungan, diantaranya manjur apabila tepat diagnosis dan dosisnya, mudah didapat, serta efeknya jadi dapat teramati. Nah, jadi kesimpulan dari makalah ini yaitu jenis-jenis parasit yang menginfeksi ikan budidaya yaitu parasit Zeylanicobdella sp, Nematoda anisakis sp, Argulus sp, dan Trichodina sp. Argulus sp cacing Natostoma, ekstoparasit jenis Ichthyophthirius, ekstoparasit jenis Lernaea, parasit kelas Myxosporea. Dengan penanganan dilakukan dengan cara menggunakan pemberian obat, baik obat-obatan dari senyawa kimia dengan berbagai macam merek yang banyak dijual di pasaran maupun obat dari bahan alami. Video singkat dari saya, lebih dan kurang yang dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.